Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aula Gyotaviani. Di sini, saya akan menjelaskan tentang mendengarkan. Nah, outline dari pembicaraan terkait mendengarkan kali ini akan diawali dengan definisi dari mendengarkan, dilanjutkan dengan manfaat dari mendengarkan, dan akan ditutup dengan hambatan dalam mendengarkan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait mendengarkan, sebelumnya kalian pasti pernah mendengar atau bahkan dinominasikan atau mungkin bahkan pernah ada yang dinobatkan sebagai seorang best speaker. Tapi pernah nggak sih kak, dalam suatu acara formal ada nominasi sebagai seorang best listener? Pasti nggak ada kan? Nah, kenapa sih jarang atau bahkan tidak ada orang yang membuat nominasi sebagai seorang best listener? Karena kebanyakan orang berpikir bahwa mendengarkan merupakan suatu aktivitas sehari-hari yang tidak memerlukan suatu kemampuan atau keahlian khusus dalam melakukannya. Sebagian orang, kebanyakan orang, dan mungkin juga termasuk kita, berpikir bahwa mendengarkan merupakan suatu aktivitas yang secara otomatis sudah bisa dilakukan tanpa memerlukan latihan ataupun bakat atau kemampuan khusus. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari mendengarkan? Definisi dari mendengarkan, menurut Sunendar, dalam Francisca pada tahun 2013 disebutkan bahwa mendengarkan merupakan suatu aktivitas di mana di dalamnya terdapat proses untuk memahami, memperhatikan, serta mengingat. Sedangkan dalam Puri dan Borisov, mendengarkan merupakan salah satu komponen penting sebagai landasan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan profesional maupun kehidupan pribadi. Nah, Lynch pada tahun 1985 mengadakan suatu penelitian terkait mendengarkan. Dan dalam hasil penelitiannya disebutkan bahwa mendengarkan memiliki dampak positif bagi kesehatan manusia. Ketika kita sedang berbicara, terdapat kecenderungan tekanan darah manusia mengalami peningkatan. Nah, sedangkan apabila kita sedang mendengarkan, terdapat kecenderungan bahwa tekanan darah kita mengalami penurunan. Sejak kita kecil, bahkan hingga saat ini, hingga detik ini, kita selalu diminta untuk mendengarkan guru, mendengarkan orang tua, mendengarkan dosen, mendengarkan teman, dan mendengarkan hal yang lainnya. Sehingga kita beranggapan bahwa untuk mendengarkan, kita tidak memerlukan suatu kompetensi maupun kemampuan khusus. Kita sering menyepelekan kemampuan mendengarkan kita. Kita berpikir bahwa untuk kemampuan mendengarkan kita tidak perlu diasah ataupun diperhatikan. Pertanyaannya adalah, perlukah kita memperhatikan atau mengasah kemampuan mendengarkan kita? Jawabannya adalah, tentu saja kita perlu mengasah maupun memperhatikan kemampuan mendengarkan kita. Mengapa kita perlu untuk mengasah ataupun memperhatikan kemampuan mendengarkan kita? Karena kita mungkin saja mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh seseorang atau si pembicara. Nah, tapi kita belum tentu memahami apa yang ingin disampaikan atau apa yang sedang dibicarakan oleh si pembicara tersebut. Karena sebenarnya dalam mendengarkan, kita dituntut untuk memilih, memilah, serta mengintegrasikan informasi yang kita terima dalam kurun waktu yang singkat. Nah, dan perlu dipahami juga bahwa ketika kita mendengarkan, kita sedang melakukan suatu aktivitas yang komprehensif, yang memerlukan proses, serta pengintegrasian data dari berbagai sumber dalam kurun waktu yang singkat, dan dibatasi oleh kemampuan serta kapasitas otak manusia untuk memproses. Secara tidak sadar, kita pasti pernah tidak menghiraukan atau tidak memperhatikan seseorang yang sedang berbicara pada kita. Padahal, banyak manfaat yang dapat kita ambil hanya dengan mendengarkan. Nah, dengan mendengarkan, kita dapat mendapat manfaat seperti mendapat informasi baru, mendapat sudut pandang baru, bahkan hingga mendapat kepercayaan. Gimana caranya? Kita bisa dapat kepercayaan hanya dengan mendengar. Nah, orang yang sedang berbicara dan kita dengarkan dengan baik dan benar, tentunya ia akan merasa diberi waktu, ia akan merasa dihargai, dia akan merasa didengar, dan ia akan merasa diberi kesempatan. Nah, bahkan tidak sedikit orang yang merasa terbantu hanya dengan kita mendengarkan apa yang sedang ia bicarakan. Pada umumnya, seorang pembicara mengharapkan feedback atau timbal balik dari kita sebagai pendengarnya.
Tetapi, karena adanya keterbatasan atau hambatan dalam mendengarkan, menyebabkan seringkali ekspektasi dari pembicara untuk mendapat feedback tidak terpenuhi. Nah, hambatan apa saja dalam mendengarkan selain keterbatasan kemampuan dalam memproses, mengolah, serta mengintegrasikan informasi yang ada? Hambatan yang pertama adalah kegagalan pendengar untuk berempati dan bersimpati kepada pembicara. Kemudian yang kedua adalah adanya distraksi yang menghilangkan fokus untuk mendengarkan. Yang ketiga adalah terdapat keterbatasan pengetahuan serta pemahaman tentang topik yang sedang dibicarakan. Kemudian yang keempat adalah kurangnya kemampuan pembicara dalam menyampaikan informasi. Dan yang kelima adalah terdapat bias atau judgement yang mengurangi minat atau antusiasme untuk mendengarkan. Nah, terdapat tips dan trik untuk menjadi pendengar yang baik. Tips dan trik yang pertama adalah kita harus fokus ketika mendengarkan. Yang kedua, kita harus berpikiran terbuka sehingga informasi yang diterima dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga adalah mengetahui atau memahami motif dari pembicara agar kita sebagai pendengar dapat memberikan feedback atau timbal balik yang sesuai. Yang keempat, tidak menyela pembicara ketika sedang berbicara. Dan yang kelima, memberikan feedback atau timbal balik seperti memberikan pertanyaan ketika pembicara telah selesai berbicara. Nah, berdasarkan penjabaran terkait manfaat, definisi, hingga hambatan dalam mendengarkan, dapat disimpulkan bahwa mendengarkan merupakan suatu aktivitas sehari-hari yang memiliki banyak manfaat. Namun, meski telah terbiasa dan dididik untuk mendengarkan sejak kecil, belum tentu kita merupakan pendengar yang baik. Karena dalam mendengarkan, terdapat banyak hal serta aspek yang harus diperhatikan. Nah, diharapkan setelah mendengarkan penjabaran serta penjelasan terkait topik mendengarkan ini, para pendengar dapat lebih serius dan lebih menghargai dalam proses mendengarkan. Sekian pembicaraan terkait mendengarkan kali ini. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.